وخصوصا سنة هذا الكتاب نفعنا الله به والبركة يدعونهم في الآخرة ولقد الحاجة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه آمين. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arfa sifat al-kamaliyah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu sebagai sifat-sifat mulia yang paling luhur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi, yang memilih hamba-hambanya yang dikehendakinya bil ma'thal hikamiyah, dengan pengaruh-pengaruh yang bersifat hikmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah, yang ditentukan oleh Allah dengan semua kesempurnaan ibadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, segala puji wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, salawat Allah atau rahmat Allah semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Muhammad alladzi mala Allah qalbahu ta'ala min jalalil ala jalla wa ala, yang Allah telah memenuhi hatinya dari keagungannya yang sangat luhur. Allah Maha Agung dan Maha Luhur. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu masruran mangsuran, dan Allah menentukannya beliau Nabi Muhammad SAW dari kebaikannya yang mulia, maka Nabi Muhammad SAW menjadi seorang hamba yang masruron, yang bahagia, mangsuron, yang ditolong. Wa ala alihi washabi, dan para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Lafaz sahabat itu dua jamaknya, boleh ashabihi atau boleh sahbihi. Ya, boleh membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi boleh, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi boleh. Wasalikina, dan orang-orang yang melangkah ala nahji, pada jalurnya, fanalu khairan wafiran, maka mereka mendapatkan kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun sesudahnya, fayaqulu al-murtaji Ghufral Masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, maka sesudah mukadimah tadi, orang yang mengharapkan ampunan dari kesalahan-kesalahannya, beliau bermunajat, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya, boleh diistilahkan lain Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau di Jawa Barat, Banten, Jawa Barat. Ada syarhun wada'tu ala kitab al-mustamil ala al-mawa'id lil alamah al-hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Kitab syarah ini saya tulis atas kitab yang mencakup tentang mau'idhah atau pitutur atau nasihat, yaitu kitabnya Al-Alamah Al-Hafidh Syekh Syihabuddin. Al-Alamah orang yang sangat alim, Al-Hafidh yang hafal hadis, hafal puluhan ribu hadis, ya, al-hadis. Syekh Syihabuddin yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i,
yang bermadzhab Syafi'i Asy-Syahir yang terkenal bi Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah beliau yang ngarang kitab Bulughul Maram. Sumal Misri, kemudian beliau berbahasa Mesir. Taghammadahullahu taala, semoga Allah menyelimuti beliau, menaungi beliau birahmati dan rahmatnya, amin, Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Wasamaitu, dan saya menamaikannya kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat para hamba, fi bayani al-fadhi umbihat, di dalam menjelaskan lafaz-lafaz yang mengingatkan apa? Alat istidad, untuk siap-siap liyaumil ma'ad, untuk hari kembali, yaitu hari kiamat. Ya, ini namanya kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadh umbihat alat istidad liyaumil ma'ad. Nasaihul Ibad menjelaskan tentang peringatan-peringatan untuk persiapan di hari kembali kepada Allah, hari kiamat. Kenapa? Kita nanti akan mati, mengalami sakaratul maut, mengalami masuk di alam barzah, mengalami bangkit dari kuburan, kemudian ditimbang amalnya, kemudian dihisab, ya, sampai nanti orang-orang yang beriman yang dirahmati oleh Allah masuk surga, orang-orang kafir masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Was'alullah al-karim, dan saya minta kepada Allah yang mulia ayang fa'as, supaya memberi manfaat dengan kitab al-muslimin pada orang-orang Islam, wa ayaj'alu, dan semoga Allah Bismillahirrahmanirrahim ini waktu sanu, dan disunahkan indab bidai kulli umurin, ketika memulai setiap perkara, wairi muhkiratin, yang tidak hina. Fa'intaroka, maka jika seseorang meninggalkan bismillah fi awalnya, di awalnya, atau maka membacanya dia dengan bismillah fi asliha, di tengah-tengah amalnya, biqoli, dengan ucapannya bismillahi fi awali wa akhirih, bismillah dengan nama Allah, fi awali, di awalnya, wa akhiri, dan akhirnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini disunahkan untuk dibaca setiap memulai apa saja yang baik. Setiap memulai apa saja yang baik disunahkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, aku nak ke pasar belanja. Bismillahirrahmanirrahim, aku berangkat ke pondok. Bismillahirrahmanirrahim, aku ke warung berliterasi, ya. Yang baik, yang tidak maksiat diawali dengan bismillah. Kalau lupa makan, bismillahirrahmanirrahim, ya, mau makan langsung, misalnya laparnya makan, di tengah-tengah astagfirullahaladzim, aku belum bismillah, maka atabiyah fi asanya, langsung aja di tengah-tengah kita baca bismillah, ya, dengan mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Coba diikuti saya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, kalau kita mengamalkan sesuatu yang baik dan lupa nggak baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat, itu yang dibaca. Alhamdulillah fi kulli hin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah fi kulli hin, dalam setiap keadaan. Zamanin, maksudnya zaman, waktu. Qalla, sedikit, au kasur, atau banyak, segala puji bagi Allah. Ya, semua puji bagi Allah. Wa awqatin, dan beberapa waktu. Wa hiya ulai awqat iku azminatun, beberapa zaman atau masa, mahdudatun, yang terbatas. Wa hiya ulai wa awqatin iku min atfi khosin, termasuk ataf kalimat khos ala am pada kalimat yang umum. Wassalatu utai tambah rahmat Allah. Ayat atfu ataf minallahi, dari lafaz Allah, wa min dan dari lainnya.
wassalatu minallah ya. Wassalatu minallah. Ala wairihi wa min wairi dan lainnya ala rasuli atas utusannya yaitu Nabi Muhammad ila kafatul khalqi pada semua makhluk. Rasul Nabi Muhammad apa derajat beliau? Asyraful khalqi, sebaik-baik makhluk. Ayo santri yang punya kitab di bawah besok ya, yang ingin tambah barokah beli kitabnya, murah kitab ini ya, Febri. Ini rokok bungkus ini ya, ya. Kalau sang rokok disini dari santri ya, bisa dikiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil khalqi, pada makhluk yang paling mulia, bahwa utawi khalqi kullu ma, setiap sesuatu aujadahu yang diwujudkan, aujadahu yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah ala takdirin atas takdir aujabadhu yang mewajibkannya apa hikmah. Nabi Muhammad asyraful khalqi wal bariyati, sebaik-baik makhluk atau makhluk yang paling mulia ya. Ini dikuatkan wal bariyati dan para makhluk, ayil makhlukati, yaitu makhluk-makhluk Allah mutlakon secara mutlak. Awilati atau makhluk fil aliyah di bumi. Faya maka utawi wal bariyat iku min adfil muratif, bagian dari atof lafaz yang muratif yang semakna, au min adfil khos atau termasuk atof lafaz yang khos alal am atas lafaz yang umum. Fa sayyiduna mongko utawi Gusti kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iku afdhalu khalqillahi, sebaik-baik atau makhluk Allah yang paling utama, paling utamanya makhluk Allah atau makhluk yang paling utama. Kulim semuanya, Nabi Muhammad itu makhluknya Allah yang paling utama semuanya. Dari semua makhluk yang paling utama Nabi Muhammad. Hadihi utawi iki ayat mustahdarat, sesuatu yang hadir kerentek kehendak fidini di hatinya musannaf iku, yaitu mumbihat boleh mumbihat atau munabihat, beberapa peringatan alat istidad untuk siap-siap liyaumil ma'ad, pada hari kembali kepada Allah, hari kiamat. Ai alat ta'awudi, yaitu karena memberi peringatan liajli waktu rujuk, pada waktu kembali ila Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, yaitu waktu mati. Maka orang sering mengatakan telah pulang ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmatullah. Itu maksudnya orang mati. Kalau orang beriman ya kembali ke rahmatullah betul. Kadang-kadang ada orang pulang ke rumah bapak di surga, ya macam-macam. Kalau orang beriman bertakwa, maka betul-betul kembali ke rahmat Allah. Tapi kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, ya itu hanya kata kiasan, ya dia mati itu aja seperti itu. Ya bahasa halusnya tinggal, ya bahasa Indonesia ini mati, ya bahasa Jawa ini bongkong, bahasa Surabaya ini matek. Kenapa? Ya wis nek mate kok nek mati entek.
Jadi kita kembali kepada Allah, kita akan mati semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna minha, maka sesungguhnya sebagian dari beberapa peringatan ayat mubiyat, yaitu peringatan ada yakunu masna, ada yang dua-dua. Ai zaujaini, dua pasang. Ya, zaujaini dua pasang. Wa minha, dan sebagian dari mubiyat yakunu sulasian, ada yang tiga. Ila tamamil asyrati, sampai sempurna 10. Wa jumlatul maqalat, adapun jumlahnya beberapa maqalah iku mi'atani 200. Wa arba asyrata, dan 14. Al-akhbar, yang berupa akhbar hadis iku 5 warbauna 40. Dari 214 makalah yang ada, yang 45 berupa hadis. Wal bawaki, adapun yang lain iku athar, yaitu dawuhnya para sahabat atau para ulama atau para tabi'in, ya. Wa ana, dan saya al-an sekarang. Ini kata-kata yang mirip digunakan ana dan al-ana. Kalau ana saya, kalau al-ana sekarang. Ana saya, al-ana sekarang. Ada di Al-Quran al-ana khaffafallahu ankum, itu ya. Wala ana abiduna. Ana artinya sekarang, kalau al-ana artinya saya, kalau al-ana sekarang. Wa anal an, dan saya sekarang itu ingin at-tabarruk, mengambil berkah bi'yani hadisaini syarifaini jalilain, dengan menyampaikan dua hadis yang mulia, yang agung. Fal hadisul awal, maka ada hadis yang awal itu ajazani, telah memberi jazah kepada saya dengan hadis al-alamah, orang yang sangat alim, asy-syaikh, seorang syekh ilmunya tinggi, yaitu Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, Syekh Muhammad Khatib negeri Syam, Sumal Madani Al-Hambali, yang bermadzhab Hambali. Hadis pertama, ya, di kitab ini dari Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Jadi ada di kitab ini tidak ngawur, ada sanadnya, ada silsilahnya, ada gurunya, ya. Ada orang yang tidak tahu suka memfitnah, mengatakan kitab itu tidak benar, sumbernya nggak jelas, ya. Ada orang-orang yang tidak paham, ya. Wa adapun Syekh Muhammad Khatib bin Usman, putranya Syekh Usman bin Abbas bin Usman, putranya Syekh Abbas, putranya Syekh Usman, an masyayikhi, dari guru-gurunya, mutasilan, dengan sanad yang mutasil, yang sambung ila Abidhar, kepada sahabat Abidhar al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Rasulullah, dari Rasulullah SAW, fi dalam hadis yarwihi, yang beliau meriwayatkannya, an Rabbi, dari Tuhannya azza wa jalla, yaitu hadis qudsi, firman Allah yang tidak ditulis di Al-Quran tetapi dibawa oleh Nabi, ya, maka itu hadis qudsi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altu bainakum haraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai para hambaku, ini sesungguhnya saya iku haram, itu mengharamkan adzulma, kedzaliman, menganiaya,
berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat jahil ala nafsi atas diri saya. Waja'altu dan saya menjadikannya bainakum di antara kalian muharraman yang diharamkan. Dolim itu haram. Fala tadzalamu maka jangan saling berbuat dolim. Jangan saling berbuat dolim. Dolim itu meletakkan sesuatu yang tidak pas. Kopiah digawe sandalan. Sandal digawe yang gendeng. Di barat sana tempat orang kafir ada yang dolim juga ya. Kentian masker akhirnya bawa kotangi bojo digawe masker. Dolim itu ya. Enggak pas ya. Itu jenis dolim. Kalau dolim jangan dolim. Dolim itu apa? Pokoknya lakukan sesuatu yang enggak pas itu dolim. Santri pondok tua atau duit diberitakan santri dolim. Ya. Naudzubillah min. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dolun, kalian semua hakikatnya sesat. Kullukum utawi kalian semua itu dolun, orang yang sesat. Ilaman haditu, kecuali orang yang saya beri hidayah. Kecuali orang yang saya beri hidayah. Maka fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberi hidayah pada kalian. Jadi hakikatnya semua hamba Allah ini adalah sesat kecuali apa? Orang yang diberi hidayah oleh Allah. Maka apa? Mintalah hidayah kepada Allah. Maka santri harus apa? Aku nut Allahumma hdini fiman awalnya. Ya Allah, berilah kami hidayah seperti orang-orang yang kau beri hidayah. Itu penting. Harus ya. Untuk sementara karena ada musibah, ada pandemi COVID-19 ya. Semoga tidak datang COVID-20 ya. Nanti setiap sholat witir walaupun belum malam 16, insya Allah kita baca doa kunut, tetapi kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang dibaca karena ada musibah atau bilai yang menimpa umat Islam. Hidayah itu harus dicari. Kalau nggak mau mencari nggak dapat. Ya, yang paling sempurna mendatangi majelis ilmu. Yang paling sempurna ke masjid, mendatangi ulama, belajar, minta nasihat, ngaji, mondok. Kalau di rumah baik ya nggak dapat hidayah. Apa pengen teman-teman beli kile, tanya apa? Minta hidayah datang, orang terus. Paling-paling teman-teman aja sih kok nggak ada hidayah, ya. Bukan dia dari Allah. Ya ibadi, nantinya, ini insya Allah sangat sesuai. Ya ibadi wa para hambaku kullukum, utawi kalian semua, ikut jauh orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang saya beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum. Nah, ini sampai saya nggak bisa baca ini ya. Ut'imkum, saya akan memberi makan pada kalian. Jadi semuanya orang hakikatnya kalau nggak dikasih makan Allah lapar. Maka kelebihan kita ngaji ini harus punya keyakinan, walaupun lockdown, walaupun PSBB ya, pembatasan sosial ya, atau sosial sosial social distancing ya, pembatasan sosial, nggak boleh bebas. Nggak usah khawatir, kamu lapar nggak usah khawatir. Kenapa? Mintalah kepada Allah. Kenapa orang-orang khawatir? Karena orang ini tidak sadar bahwa yang memberi makan Allah.
Nggak usah khawatir santri-santri. Waduh Pak Ustadz ini, Pak Ustadz lockdown nggak boleh kemana-mana, balik berhasil tidak biar laparan bodoh biar nggak biar harus yakin ini hadisnya. Allah sudah menjelaskan kalian semua itu lapar kecuali yang saya kasih makan. Maka kalau minta makan kepada Allah, maka nggak usah khawatir. Mintalah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, berdoa kepada Allah akan cukup itu pasti, yakin, paham? Itu pasti ya. Nggak usah khawatir. Yang penting ibadah, takwa, taat. Ya ibadi wahai para hambaku, kullukum, kalian semua itu arin, orang yang telanjang. Ilaman kecuali orang kasatu yang saya beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada Allah. Aksukum, mintalah pakaian kalian semua padaku, pada Allah. Aksukum, aku akan beri pakaian pada kalian. Hakikatnya kalau kita gak dikasih oleh Allah, kita telanjang. Maka mintalah pakaian pada Allah. Hakikatnya minta pada Allah, berdoalah kepada Allah. Para santri ganti kambing ya, kambing ini susu ya. Tetapi zohirnya kamu ngomong mana bapak Pak, baju saya sudah rusak Pak sarung kula bolong-bolong ya Pak. Nah, ngomong bapak tapi apa? Hati kamu minta kepada Allah. Kayak saya ini ya, bapak saya jauh. Mau minta bapak aku jauh ya. Saya minta kepada Allah dikasih. Nah melalui orang itu dikasih semua ini ya. Baju dikasih, sarung dikasih. Ini ya, ini baju bekas zakat itu dikasih ya. Hakikatnya siapa yang ngasih? Allah. Tapi ada syariat. Lek kelambingmu bolong-bolong sesuai. Sarung bolong-bolong yang ngomong bapakmu. Tolong lek gak dikirim-kirimi ya, nanti nomor waduh gak dikirim ngomong ustaz. Ya, ustaz baju saya sobek-sobek, sarung saya bolong-bolong. Sini sabar ya, sini ikhlas ya. Nanti berarti kamu orang zuhud ya. Nanti beli apa dom dan TV ya, beli dom dan bola nanti di Indomie ya, dan kok saya tidak Umar. Iyalah, kalau dikasih tidak tahu di Bandung. Ya mintalah kepada Allah semuanya. Mintalah kepada Allah semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat minta kepada Allah. Ya ibadi wa para hambaku, kita semuanya ya Allah. Innakum sesungguhnya kalian semua itu tukhtiuna, orang yang salah. Orang yang salah, orang yang dosa, orang maksiat. Bila ini di waktu malam, hari dan siang. Awan bunyi maksiat, awan bunyi dosa. Astagfirullahaladzim. Tetapi wana utawi ingsun, saya Allah. Iku aghfiru dzunuba, mengampuni semua dosa, jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Amfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Kita ini manusia oleh Allah diberi nafsu, ya. Kalau nggak punya nafsu namanya malaikat. Kalau nafsunya kelewatan jam terus namanya setan, ya. Maka manusia ini susah tidak berbuat dosa. Tapi apa? Jangan khawatir. Mintalah ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Nggak usah khawatir. Ini dosa kepada Allah, ya, dosa turun nggak sholat, ya, dosa maksiat dan seterusnya ya. Tetapi kalau dosa hablum minan nas, dosa dengan manusia harus minta hal kepada manusianya. Ada santri nyolong sandal koncone, digoyong, tidak diampuni oleh Allah sebelum mengembalikan sandal dan minta maaf. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang berhubungan dengan hablum minallah. Semua yang diampuni Allah. Kalau bertobat kecuali dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa yang lain yang ditindak oleh Allah. Enggak usah kamu pengen ya mulai ke pondok suwi gak suwi melarat kayak akhirnya apa? Nang Gunung Kawi gak tuyul pesugihan. Naudzubillah min musyrik, gak diampuni Allah dosanya. Kenapa santri kok
ngarang, kenapa santri kok kekurangan males wiritan, ilmunya nggak diamalkan, nggak tahu sholat jamaah. Santri kalau punya pulang dari pesantren, jaga sholat jamaah, wiritan diamalkan, amalan diamalkan, baca waqiah, baca yasin, tidak akan berkurang hidupnya. Tapi harus bersyukur, jangan sang ya. Karena merasa nggak ada ente ya seperti itu. Tetapi kalau takwa kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Jadi itu kenapa santri kok mulai ilmunya tidak diamalkan, ya. Membaca waqiah, baca akhir al-hasr, baca watul haddad, ya, baca wirid antara adzan dan sholat subuh, apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah 100 kali. Sholat duha enggak, sholat tahajud enggak, turatul doa di pondok, masuk mulai di rumah, kelumpras saya terus, ya susah, alhamdulillah, tak boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi wa ibarabaku inakum, sesungguhnya kalian ikulan tablughu, tidak akan sampai durri pada bahayaku, fataduruni, kemudian kalian akan membahayakan pada aku. Walan tablughu, dan kalian tidak akan sampai naf'i pada kemanfaatanku, fatanfa'uni, maka kecuali kalian minta manfaat kepadaku. Kita nggak bisa memberi manfaat dan madorot kecuali dengan izin Allah, ya. Manfaat dan madorot hanya dari Allah seperti itu. Ya ibadi wa ibarabatullah anna awalakum, seandainya orang awal kalian, wa akhirakum, orang akhir kalian, wa insakum, ini semua hafal ya, jin manusia, wa insakum, manusia kalian semua, wa jinakum, jin semuanya yang nggak kelihatan, ya. Yang punya santri jin itu bapaknya Hekal ya, punya santri jin ya. Kanu, mereka berada ala atqal birojul wahidin, pada hati orang yang paling takwa minggu dari kalian, mazada dzalika fil mulkisyan, itu tidak akan menambah atau mempengaruhi apapun dalam kerajaan itu. Seandainya semua orang yang bertakwa, manusia yang bertakwa, tidak akan menambah kehebatan kerajaan Allah. Maksudnya apa? Allah tetap hebat, Allah tetap hebat seperti itu. Ya ibadi wa ibarabakullah anna awalakum wa akhirakum wa insakum jinakum kanu alaf jarikol birojin wahidin minkum mana kosa dari kami mulkisyan. Wa ibarabaku, seandainya orang awal, orang akhir, orang awal mulai Nabi Adam, orang akhir nanti anak cucu kalian, anak cucu kamu ya, anak putumu jangan ya, nanti ya. Manusia, jin, semuanya menjadi orang yang pada tingkatan sangat bejat, sangat jahat, sangat sesat, ya. Maka hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Sak donya enggak ada yang nyembah Allah, sak donya maksiat kabeh, semua durhaka semuanya, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kehebatan Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha hebat. Sak donya ibadah kabeh, sak donya apal kabeh, tidak menambahi kehebatan Allah. Allah tetap hebat, tidak menambahi kekuasaan Allah. Allah tetap berkuasa. Berarti apa? Amal manusia untuk manusia itu sendiri. Amal jin dan manusia itu kembali ke dirinya masing-masing. Orang bertakwa pahalanya kembali ke dia, orang maksiat dosanya kembali ke dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi wa ya hambaku wa ibarambaku, la anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qaumu fi sayyidin wahidin. Seandainya orang awal kalian, orang akhir kalian, jin, manusia, semuanya ngumpul dari satu, berada di tempat yang tinggi, fasa'aluni fa'ataibukullah itu masalah tahu mana kosa dari kami mandi.
illa kama yusul mukhitu ya mikhyatu idza udkhilal bahra. Seandainya orang-orang akhir jin manusia berkumpul cepat minta kepada Allah semuanya satu minta dan semua dikabulkan. Ini Samsul minta mobil Innova, Dani minta sepeda motor Vespa, ya. Hujan minta sepeda hotel, ya. Melidan minta HP, ya. Semuanya minta kepada Allah dikasih semua. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi apa yang dimiliki Allah sedikit pun, kecuali kama yang usul mikhyatu idza udkhilal bahra, seperti jarum yang dimasukkan dalam lautan. Jarum dimasukkan di lautan, diangkat lagi. Ada enggak air yang nempel? Ada sedikit. Bayangkan, lautan begitu luas, diambil jarum. Berkurang enggak? Pengaruh enggak? Enggak pengaruh sama sekali. Jadi Allah Maha Kaya, enggak usah khawatir. Semua manusia minta oleh Allah dikasih, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kemilikan Allah. Hanya seperti apa, bayangkan jarum dimasukkan di lautan, hanya sangat sedikit nian, nggak terasa. Kenapa? Ya lautan, siapa yang belum pernah tahu laut? Nanti kalau saya pulang ya, bakau ini merak ya, sebanget laut, kita oncat di tengah laut ya, itu ya. Bayangkan, lautan itu dimasuki jarumnya dicabut. Nah, alangkah maha kayanya Allah. Maka jangan kecil hati ya bagi santri, jangan kecil hati ya, harus semangat. Kalau semangat ibadah, semangat berdoa, semangat bekerja, itu masalah mudah. Karena Allah Maha Kaya dan Allah Maha memberi. Ya ibadi wa para hambaku, innama hiya, sesungguhnya amal-amal, innama hiya amalukum, sesungguhnya amal kalian, usiha lakum, saya menghitungnya untuk kalian. Summa wafikum, ya kemudian saya memenuhi kalian pahalanya. Amal kalian untuk kalian sendiri, amal kita untuk kita, bukan untuk Allah. Rajin ngaji Allah senang, rajin ngaji Allah tambah hebat, tidak. Ya, kalau rajin ngaji Allah senang, diberi rahmatan, bukan menambah kekuasaan Allah, bukan. Karena apa? Allah sudah hebat, sudah kuasa. Tapi apa? Amal kita untuk diri kita sendiri. Contohnya santri sing wajib, ya iso tamat, ya sudah. Seorang rajin, ya ora tamat. Ampun di pondok cewekan, ora tamat, ya. Ora tamat hatam ya. Karena apa? Melanggar aturan dan menyanyiakan waktu. Kita nggak hatam semua. Ya. Demikian juga amal kita untuk diri kita sendiri, di pondok juga demikian. Kalian yang rajin untuk kalian sendiri, sing dapet ya untuk kalian sendiri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan amalnya atau balasannya baik, maka bersyukurlah kepada Allah. Sekolah dapat rapot nilainya 89, alhamdulillah. Saya rajin, Allah terima kasih. Tetapi waman wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang menemukan nanti di akhirat balasannya tidak seperti itu, tidak baik, itu azab, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Di kubur diazab, di akhirat diazab. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Di dunia bulan Ramadan nggak mau puasa, sholat nggak sholat, zakat nggak dibayar, ya. Gawainya maksiat terus, atau tobat sampai mati enggak tobat. Alhamdulillah min. Santri yang ngono di pondok 5 tahun enggak tamat-tamat, akhirnya kancane boyong kabeh, akhirnya mau mabuk, akhirnya pulang enggak tamat dah. Jangan menyalahkan orang lain. Salahkan di sini kenapa? Di pondok kur udal-udul turu apa? Mangan-mangan tok ngisang-ngising kae. Guyonan tok. Naudzubillah min. Kancane ngaji guyon. Kancane turu mangan. Kancane mangan turu. Balik-balik seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
Jadi amal kalian untuk kalian sendiri, demikian juga di pondok ini keberhasilan kalian untuk kalian sendiri. Ini pondok rajin insya Allah sukses ya barokah. Ini pondok udah sekarang dewe nggak tahu aturan, setoran ya. Ini bulan puasa wajib setoran 20 hari wajib. Setelah itu iktikaf boleh, pulang boleh ya. Di pondok rajin pulang jadi orang alim barokah ya, itu memang bagiannya. Dari pondok sekarang dewe kemudian nggak berhasil, nggak lulus, nggak sukses, nggak tamat, nggak wisuda, ojo nyalani wong liya. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Nauzubillahi min wal hadisani wallahu a'lam bishawab. Wa bi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amifna fi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti saudaranya mulai jam 9 ya. Persiapkan mulai jam 9 sampai zuhur. Di zuhur murojaah istirahat, habis asar ngaji lagi ya, kemudian jam 5 seperti biasa insyaallah ngaji kitab, kemudian zikir sore, kemudian banyak-banyak berdoa untuk persiapan buka ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing belum diapalan. Sekarang saya api jelas di